Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, pastinya ya di pandemi COVID ini kalian di rumah saja. Kalau keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, jaga jarak dan aduh aku tunggu. Aduh. Gak tahu ini gini. Ya Allah. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Maaf mengganggu waktunya ya. Di era pandemi gini kalian pasti di rumah saja ya. Kalau keluar rumah jangan lupa selalu memakai masker, jaga jarak, dan patuhi protokol kesehatan. Berita pandemi COVID ini udah menyebar kemana-mana, apalagi tentang vaksinasi. Nah, di sini saya meminta pendapat kalian perihal vaksinasi COVID-19 ini berbahaya atau konspirasi. Pendapat dari Kak Bisma Ardiansyah. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini kan memang tajuknya adalah berita vaksinasi COVID-19 itu konspirasi dan berbahaya. Ya walaupun kita sebagai masyarakat Indonesia gitu kan, kita nggak ada basic tentang kesehatan dan lain sebagainya, maka dari itu kita untuk pendapat nginduk ke orang yang lebih tahu, nginduk ke orang yang memang kapabilitas di situ, punya kapasitas di situ. Cuman yang berkembang di masyarakat itu setiap orang punya pendapat sendiri-sendiri, punya otak sendiri-sendiri. Maka dari itu banyak orang yang mengklaim bahwa COVID ini itu adalah konspirasi. COVID ini itu nggak nyata. Bahkan ada sebagian tempat dan sebagian orang yang memang menentang banget tentang COVID ini merupakan sebuah desain para orang-orang yang di luar sana untuk mematikan banyak sumber dan banyak orang dalam waktu yang singkat. Kita tahu di dalam Indonesia sampai akhir-akhir ini kan sekitar hampir tembus di atas 800.000 orang yang terjangkit virus COVID. Itu artinya di sisi lain kita harus percaya bahwa COVID-19 ya memang ada, ya terlepas ketika dia penyebab kematian itu punya riwayat penyakit tertentu, cuman kita harus tahu bahwa COVID ini memang nyata. Terus kemudian di dalam penyebaran virus ini nggak kenal pandang bulu ya, mulai dari rakyat kecil, menengah, sampai ada orang-orang yang ring satu di dekat presiden pun juga kena. Sekelas negara, di orang-orang yang terdekat di situ juga kena. Itu artinya kalau misalnya memang COVID ini by design, itu artinya orang-orang yang mempunyai jabatan, orang-orang yang mempunyai uang di situ kan tinggal memproteksi dirinya untuk memberi vaksin-vaksin tertentu kepada dirinya karena dia punya jabatan, punya pengaruh dan sebagainya. Maka dari itu saya kurang setuju jika COVID ini memang hoax atau by konspirasi dan sebagainya, karena COVID ini memang nyata gitu. Apalagi kan sudah banyak tenaga medis yang gugur dalam penanganan itu. Jadi nggak main-main juga. Ya walaupun kalau misalnya kita mau bicara tentang konspirasi ya, lebih baiknya itu kita harus tahu tentang geopolitik. Kita harus tahu tentang situasi politik yang ada di dunia. Karena pada sekarang kita masuk pada era yang bukan hanya perang ide, bukan hanya perang budaya, bukan hanya perang sosial. Cuman di sini yang jadi garis penekanan kita sekarang itu berada pada masa yang dinamakan adalah economic at war. Jadi perang ekonomi satu negara yang lain dengan negara yang lain. Kita tahu dulu dominan antara Amerika dengan Rusia gitu kan. Tapi sekarang ketambahan Cina untuk proses perdagangan. Apalagi sekarang Jepang dan lain sebagainya juga sangat-sangat maju. Maka dari itu kita tahu bahwa kalau misalnya berbicara tentang konspirasi, itu artinya kita harus mempunyai data yang valid dan teknologi yang bagus. Karena jika memang COVID ini dirancang dan COVID ini memang dibuat, itu artinya yang membuat COVID sangat-sangat jenius, bukan? Sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Dia tahu kemampuan ilmuwan seluruh dunia berada di bawahnya.
saya menemukan suatu virus yang tidak ada orang yang bisa menemukan vaksinnya. Iya kan? Kalau misalnya memang diciptakan oleh ilmuwan yang abal-abal, itu artinya kan dalam 2-3 bulan selesai karena sudah ditemukan virus. Dan Badan WHO sampai sekarang juga masih ragu-ragu dalam hal menyikapi COVID. Dulu awal-awal nggak perlu pakai masker, hanya yang sakit saja. Tapi ternyata lama-kelamaan diwajibkan untuk pakai masker. Gitu ya. Apalagi sekarang ada gembar-gembor bahwa vaksin sudah turun, efisien, sekian persen yang sudah disampaikan Kak Ari tadi. Ya kita harus percaya juga itu. Cuman di sisi lain kita juga harus mengkaji lebih dalam gitu kan. Ya jenis vaksin kan banyak. Tadi saya sempat mendengarkan berita, itu ada namanya vaksin Pfizer, terus kemudian ada Moderna, kemudian ada Johnson & Johnson, terus kemudian ada AstraZeneca, kemudian ada Sinopharm yang tadi disebutkan Kak Ari, yang diimpor ke Indonesia itu adalah Sinovac. Dan ada yang mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah ladang uang. Ya benar juga gitu. Kalau misalnya kita tahu 1,2 juta dosis, ya walaupun Bio Farma belum merilis berapa harganya, cuman kisaran sekitar 350.000. Kalikan 1,2 juta, ketemu angka 420 miliar. Ya, that's logic gitu kan. Jadi apa sikap kita sebagai orang yang memang nggak punya basic itu? Yang pertama kita harus tetap melek tentang teknologi, kita harus tetap menjaga pola pikir kita, jangan termakan hoax dan sebagainya. Terus kemudian masalah percaya nggak percaya, walaupun kita kembalikan lagi pada diri kita, cuman yang paling penting adalah kita tetap mengkonsumsi berita yang ada dengan generasi milenial yang bertanggung jawab. Itu sih pendapat saya tentang COVID-19 ini. Terima kasih ya Kak Bisma atas pendapatnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga selalu diberi kesehatan. Jangan lupa untuk selalu minum vitamin, selalu jaga jarak, selalu memakai masker, dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Untuk pendapat kalian sangat-sangat bagus sekali, sangat memunculkan, sangat terbukti adanya data-datanya gitu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun guys.